Piala AFF. Nah itu lebih seru lagi. Menariknya STY menggunakan pemain U22. Dengan adanya Kevin Dix, menurut gue sih lebih bisa bersaing, bahkan bisa finish 3 besar tuh bisa sebenarnya ya kan. Terlepas dari di laga lawan Bahrain ada kontroversi wasit segala macam ya, terlepas dari itu kan faktanya ya Sintayong gagal memenuhi target gitu, dan itu pasti ada konsekuensinya. Indonesia sebagai negara yang mengaku superior di sepak bola Asia Tenggara dan juga gila bola, ternyata tidak menargetkan juara pada Piala AFF kali ini. Pertanyaannya, apakah Sintayong ragu dengan kualitas pemain Indonesia atau dia ragu dengan kemampuan dirinya sendiri dalam melatih? Kita akan bahas topik tersebut bersama Abang Ikin dan Abang Koplo. Halo. Assalamualaikum. Sebelum kita ke Piala AFF, kita akan Tanyain kabar dulu lah. nggak usah lah, langsung aja ini soalnya STY lagi. Kabar dulu, tanyain dulu kabar lu gimana, baik? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ikin, Alhamdulillah. gimana Media Cup? Aduh, capek. Oke. Tuang dulu minumnya ya. Iya. Wes, itu. Kebanyakan gimmick ini. Kenapa ditutupin tuh? Karena nggak ada air ya? Ada lah. Terus Kita akan ini deh, nggak nostalgia sih, berkaca ke 1 bulan ke belakang di mana timnas bermain melawan Bahrain dan Cina. Secara hasil tidak sesuai harapan. Tapi setelah itu ada gosip nih, selentingan kabar yang beredar kalau Bapak Ketum kita, Pak Erik, marah dengan STY. Apakah benar, Bang Koplo? sebenarnya sih bukan marah ya. Erick Thohir kecewa dengan hasil yang diraih timnas dari laga UE lawan Bahrain sama Cina. Targetnya itu kan 4 kalau nggak salah minimal 4 poin tapi maksimal 6 poin karena gitu kan. Karena lawan Cina itu targetnya harus menang tapi justru malah kalah. Lawan Bahrain itu targetnya memang minimal seimbang tapi tidak menutup kemungkinan untuk meraih kemenangan kayak gitu sih. Dari target minimal 4 poin malah bawa pulang 1 poin. Jadi Pak Erik agak kecewa dengan hasil tersebut ya kan. Ditambah lagi selintingan kabar bahwa mempertanyakan beberapa taktik, misalnya taktik dari Sintayong gitu kan yang mencoba-coba pemain gitu kan, bahkan Eliano yang sudah dikebut naturalisasinya malah urung dimainkan melawan Cina ya kan, kayak gitu. Kalau mungkin ada dengar kabar gitu gak soal yang tadi hubungan Pak Erik dengan ST dan apakah sampai retak gitu, apa masih oke aja? Kalau gini ya, gue sih ngeliatnya ya Sintayong sama Erick Thohir ini secara profesional aja gitu. Maksudnya kalau hubungan personal sih kita kurang tahu dan gak etis juga lah untuk terlalu masuk ke dalam ya bagaimana sih hubungan personal di antar keduanya. Tapi kan kalau kita bicara hubungan secara profesional ya hal yang wajar sih menurut gue ya. Kasarnya kayak Erick Thohir mulai kasih alarm lah buat Sintayong gitu kan, bahwa dia udah dikasih semua keinginan dia terutama terkait pemain kan udah dipenuhin sama PSSI. Termasuk kemarin ke Bahrain sama ke Cina itu pakai pesawat charter kan supaya pemain nggak capek lah gitu. Itu juga dipenuhi PSSI gitu. Artinya kan ada timbal balik dari Sintayongnya gitu, berupa prestasi gitu ya. Tapi nyatanya timnas cuma bawa 1 poin. Terlepas dari di laga lawan Bahrain ada kontroversi wasit segala macam ya, terlepas dari itu kan faktanya ya Sintayong gagal memenuhi target gitu, dan itu pasti ada konsekuensinya kan. Dan suatu hal yang wajar lah bahwa kita juga kerja kan ada KPI kan, KPI nggak terpenuhi pasti ada evaluasi segala macam gitu. Ya wajar lah Sintayong dievaluasi oleh Erick Thohir kan. Kalau nggak dievaluasi kan ya keenakan Sintayongnya juga kan. Ini dunia profesional lah menurut gue sih gitu. Tapi yang menarik, Pak Erick Thohir mengingatkan STY kalau targetnya itu 4 besar dan harus tercapai. Bahkan kalau gua nggak salah dia sempat ngambil contoh kasus pelatih dipecat ya nggak sih?
Iya, kan? Mancini sama Nah. pelatih Australia. Nah itu respon STY ini gimana? Apa dia tetap optimis dengan 4 besar itu atau mulai ragu-ragu nih? Mungkin Kemarin Sintayong di acara trofi Tour AFF ya, dia sih bilang ke wartawan dia setuju dengan target dari Pak Erik itu gitu. Artinya kalau dia setuju ya mungkin bisa diambil kesimpulan dia menyanggupi lah gitu, menyanggupi bahwa bahwa dia bisa membawa timnas Indonesia finish di 4 besar babak ketiga ini gitu ya, tercapai atau enggak dan bagaimana konsekuensinya nanti ya kita lihat nanti ke depan kayak gimana. Dan pasti kan di kontrak mungkin ya, gue gak tahu ya, tapi mungkin di kontrak juga adalah review gitu, bahwa artinya dia harus mencapai ini, kalau nggak mencapai ada konsekuensi apa ABC. Itu menurut gue mungkin ya, biasanya sih di kontrak kan seperti itu ya. Jadi apakah misalnya kalau target terpenuhi kontrak diperpanjang ya, atau kalau target tidak terpenuhi ada konsekuensi apa gitu. Itu menurut gue sih biasanya lazimnya di kontrak profesional ada kayak gitu ya, untuk pelatih pemain gitu. kalau dari dari materi pemain kan Kevin Dix nih udah resmi kan, udah bisa, bahkan gosipnya udah bisa main lawan Jepang, Arab Saudi. Lawan Arab Saudi gosipnya. Nah itu menurut lu nih Bro, dengan skuad yang udah ada, apakah emang menurut gua dari nggak merhatiin pelatih ya, jadi dari ngebandingin skuad aja seharusnya Indonesia yang udah 4 besar, jadi STY ya sebenarnya pelatih siapa aja seharusnya juga bisa nih 4 besar dengan skuad yang terbaru dibandingin sama Cina, Arab. Kalau itu sih memang kan, dan tadi apa kata Ikin tuh soal profesionalisme ya kan, PSSI udah ngasih segalanya, tapi ya kalau misalnya dengan pemain yang ada STY gagal memenuhi ekspektasi ya justru ada konsekuensinya bagi STY ya kan, di kontrak itu pasti ada tuh kayak gitu. Karena dengan adanya Kevin Dix menurut gua sih lebih bisa bersaing, bahkan bisa finish 3 besar tuh bisa sebenarnya ya kan. Kalau prediksi gue Jepang otomatis lolos ya, mungkin ditemaninnya antara Australia atau Arab Saudi kayak gitu kan. Nah posisi 3 itu antara Arab dan Australia, posisi 4 bisa Indonesia gitu kan. Bahkan kalau misalnya ya dengan adanya Kevin Dix, materi pemain yang nanti juga bakal ada ditambah lagi di tahun depan, menurut gue sih hanya lawan Jepang doang yang mungkin di atas kertas kita bisa kalah ya, gitu doang. Di tengah Sintayong pusing tentang kualifikasi, dia ada pekerjaan lainnya, yaitu soal Piala AFF. Nah itu lebih seru lagi. Menariknya STY menggunakan pemain U22. Nah sebenarnya apa pertimbangannya dan apa targetnya nih dengan pemain U22 yang dipilih STY? Lu nanya ke gue Pekin? Lu Kalau pertimbangannya kan PSSI kemarin memang menunjuk STY yang jadi pelatih di Piala AFF ya kan. Tidak kan kabar selingnya bakal Indra Sapi kan, untuk persiapan U20-nya atau pemain-pemain lokalnya kayak gitu kan, yang bukan pemain abroad. Nah kalau misalnya STY akhirnya dia bilang dibebasin sama PSSI mau pakai pemain senior atau U23 lah. Gitu kan, karena nanti U22 itu konsepnya untuk persiapan SEA Games di Thailand 2025. Nah STY akhirnya kemarin di acara di Tour Trophy AFF itu dia bilang bakal menggunakan pemain U22 gitu kan. Dan dia bilang memang susah memanggil pemain-pemain abroad ya kan, kayak Tom Hay kayak gitu kan, Kevin Verdong. Mungkin yang ngepas itu Martin Paes ya, karena dia Martin Paes itu libur MLS kayak gitu kan. Jadi targetnya ya STY nggak bisa garansi target juara gitu kan, targetnya hanya nyampe final. Menurut gue sih kurang ya, karena mau nggak mau STY harus juara kayak gitu kan. Terus ini gue mau nanya sama lu, kan sebenarnya U22 ini pertanyaannya U22 murni apa nanti dicampur sama pemain yang istilahnya udah lewat umur 22 tapi nggak dipanggil sama timnas senior. Menurut lu itu komposisi yang bagus gak sih, kayak misalnya Lili Pali atau siapa yang dipanggil? Soal apakah itu U22 itu semuanya U22 atau ada campuran pemain senior yang main di Liga 1, itu belum tahu ya, karena itu kan kita harus nunggu juga
nunggu rilis resminya dari Sintayong. Sintayong kan hanya bilang bahwa dia akan menurunkan tim U22 gitu. Mungkin sih hemat gua, mungkin maksudnya di sini mayoritas U22 mungkin ya. Mungkin dia akan tetap nyempilin beberapa pemain senior ya mungkin ya. Cuman kan kita belum, balik lagi ini kan baru kemungkinan segala macam, karena kan baru daftar pemain itu baru akan ketahuan nanti menjelang Piala AFF kan. Piala AFF itu mulai 5 Desember, berarti dekat-dekat itulah yang akan mulai ketahuannya siapa. Cuman yang pasti sih kalau untuk materi pemain U22 itu sendiri, menurut gua sih harusnya Sintayong gak terlalu kesulitan ya, ibaratnya kalau kita bertumpu ke Liga 1 lah ya. Liga 1 kan udah pakai regulasi U22 yang wajib main satu babak itu kan. Dengan regulasi itu kan artinya minimal 18 pemain selalu main tuh reguler gitu. Itu kan minimal. Bahkan ada juga beberapa tim yang lumayan percaya sama pemain mudanya kan, Persija, Persebaya gitu kan. Yang mungkin bisa dari situ bisa 2-3 pemain gitu. Bahkan kalau kita berpatokan ke umur 22, Rizky Ridho masih masuk. Muhammad Ferrari masih masuk yang biasanya di timnas senior gitu kan. Terus kalau Marcelino masuk ya? Marcel masuk. Cuman kan masalah dia di Oxford, kita belum tahu. Cuman kan ya masuk dari kalau karena Oxford klubnya Erick Thohir bisa jadi. Apa namanya itu? Kayak Rafael Struijk mungkin juga bisa. Mungkin di Australia. Rafael Struijk bisa. Itulah pokoknya. Ya kita ini kayaknya masih dinamis lah. Cuman ya stay jaga-jaga dalam artian mungkin jaga-jaga takut banyak pemain abroad dia yang nggak bisa dipanggil, ya udahlah akhirnya putusin pakai U22 gitu. Ditambah ntar skuadnya apakah mix atau gimana, bisa peluang itu tetap terbuka gitu. Dan kalau itu kejadian gitu ya, misalnya kayak Ridho bisa main, Ferrari bisa main, terus siapa, Strike bisa main, bahkan mungkin Vardiener bisa dikasih dispensasi di beberapa pertandingan kayak dulu kan akan Bagot sempat tuh boleh udah semifinal final gitu kan, mungkin peluangnya akan harusnya bisa gitu ya di Piala AFF ini. Tapi apa kompetisi? berkaca lagi ke U23 yang dulu Piala Asia tuh yang hampir lolos Olimpiade, itu bisa ya kan, level Asia gitu kan, apalagi AFF kalau pakai U23 seharusnya ya bisa lah. Meskipun mungkin Thailand pakai pemain utama ya. Bisa lah. Di Thailand mungkin bisa lah. Setelah diremehkan di babak kualifikasi Piala Dunia karena gaya ini, mungkin dia akan balas di AFF kan. Tapi kompetisinya libur apa enggak sih itu pas AFF itu? Enggak. Jalan terus ya. Berdasarkan pernyataan terakhir dari Dirut PT LIB Ferry Paulus sih, kompetisi akan tetap berjalan. Dan dia sih mengklaim Klub setuju. Klub bersedia melepas pemain. Cuman gue gak tau, mungkin on off gitu ya. Gue belum paham lah itu skemanya, karena bisa juga kayak gitu, karena kan ada AFF ini kan sistemnya home away. Ya. Jadi kita di grup B kan kita ada lawan Vietnam, Filipina, Myanmar, Laos. Jadi ada 2 match home, ada 2 match away. Kita away lawan Myanmar, Vietnam. Ya, kita away lawan Myanmar sama Vietnam, terus home lawan Laos sama Filipina. Mungkin ya kalau pas akan main home bisa jadi tuh diselip-selipin. Misal Ridho Persija mau pakai dulu. Udah kalau nggak salah lalu kayak gitu juga deh. Seingat gue pernah di Piala AFF. Gue lupa Piala AFF atau apa gitu. Seingat gue pernah tuh kayak gitu di on off gitu. Jadi karena kalau dilepas full, hemat gue ya klub pun mungkin akan lumayan keberatan ya. Apalagi ya tim-tim katakanlah seperti Persija gitu yang kalau pakai U22, bener U22 nih, kemungkinan bisa 5 pemain tuh Persija sekaligus. Ferrari, Ridho, Raihan Hanan, Witan, sama si pusing lah gitu Persija. Satu lagi ada 5 pemain. Donitri bisa ada 5. Jadi ya mungkin masih dinamis lah. Apalagi Piala AFF kan dari PSSI sendiri nggak nargetin juara atau nargetin yang gimana gitu, jadi mungkin akan lebih fleksibel mungkin ya kita lihat dinamikanya sebulan ke depan soal ini. Nah ini terkait target nih, gue mau nanya sama lu berdua. Kalau dulu kayaknya Piala AFF tuh kita harus juara sampai mati-matian loh ya kan. Sekarang antri ya, apa ngerasain antri? Tiket antri final di komplek militer. Nah itu menurut gue emang level kita yang udah nggak di situ, apa emang seharusnya sih masih bisa lah kalau mau Piala AFF. Sebenarnya gini sih,
kalau memang kita sekarang netizen Indonesia menganggap level kita udah di Asia gitu kan. Level kita mau masuk Piala Dunia. Tapi ya harus dibuktikan dulu nih level kita, jangan main level kita di Asia gitu. Kita harus juga lihat realistisnya kayak gitu kan, level Asia Tenggara kita pernah juara apa enggak gitu kan. Buktiin aja dulu di situ juara, baru kita bisa mengangkat sekali aja juara ya kan. Baru bisa kita gembar-gembor level kita udah Asia nih gitu kan. Ibaratnya nguasain dulu yang kecil baru ke yang besar kayak gitu sih. Cuman ya memang kadang-kadang netizen Indonesia juga nggak mikir ekspektasi real di lapangan gitu kan. Mikir ya dengan pemain-pemain abroad ya kan, kita harus di Asia gitu. Enggak kayak gitu ya kan. Kita juga harus sadar level kita di sebelah mana dulu ya kan. Di Asia level kita Asia Jepang gitu nggak mungkin, kita udah ketinggalan jauh sama Jepang ya kan. Kita butuh 10-20 tahun lagi untuk bisa menyamai level Jepang yang saat ini ya, karena Jepang itu roadmapnya 100 tahunnya itu juara, kita kalau nggak salah kita itu masuk Piala Dunia roadmapnya, Jepang itu di roadmapnya juara Piala Dunia kayak gitu kan. Jadi level Asia kita juga harus, mungkin kita bisa bersaing sama Kuwait kayak gitu ya kan. Kuwait masih kita bersaing maksudnya di atas Kuwait, UEA, Oman kayak gitu-gitu kan. Kalau di level Asia kayak gitu kan. Bahrain seharusnya kita bisa bersaing di atasnya Bahrain kayak gitu kan. 50 besar juga lah. Ya? 50 besar. Ya 10 besar 100 besar dulu kan. 10 Karena targetnya dari Erick Thohir kan juga STY harus 100 besar ranking kan. Atau konsisten main Piala Asia dulu lolos. Iya, konsisten. Lolosnya di Lu Kin, kalau target ini komentarin. Buat gue gini ya. Wah, penuh nonton. ada kejadian sebentar. Soal target sih, kalau menurut gue ya, kayaknya kalau setiap event apapun ya, kalau udah nyangkut bawa tim nasional sih menurut gue nggak bisa main-main ya. Dalam artian numpang lewat segala macam itu kurang kurang etis aja lah. Menurut gue sih tetap targetin harus yang terbaik ya, juara gitu. Kalau sekiranya realistisnya bisa juara ya juara gitu. Termasuk di Piala AFF ini menurut gua, meskipun nantinya misalnya bener menurunkan mayoritas pemain U22, menurut gua sih target tetap harus juara, karena apalagi yang dibilang tadi kan, apalagi kalau kita menganggap kita ini udah level bukan Asia Tenggara ya harus juara lah di AFF gitu kan. Sekali lah, Malaysia udah 2 kali juara. sekali. Malaysia udah sekali loh. Vietnam yang 2 kali. Terus kita belum pernah juara gitu. Penasaran juga kita juara AFF kayak gimana. Tapi kalau dari sisi squad pede gak kalau misalnya U22 lawannya Thailand, terus Vietnam lah, Thailand sama Vietnam kan yang paling kuat. Kalau kemarin kalau ngelihat squad di U23 kualifikasi kemarin sih lumayan ya. Meskipun itu kan ada juga boardnya ya. Kalau yang ini kan belum tentu nih boardnya bisa main apa enggak. Tapi kan terus kalau beneran PAES bisa main ya kan. Terus pemain-pemain yang main reguler di Liga 1 bisa main, Struik bisa gabung misalnya, Marcelino bisa gabung, harusnya sih bisa lah. Apalagi di grup itu kan ya itu Vietnam, Filipina, Myanmar. Lolos grup itu langsung semifinal ya? Lolos semifinal. Tapi gue rasa pemain-pemain muda U22 yang bermain di klub Eropa tapi tim satelitnya kayak misalnya Ivar Jenner kan di FC Utrecht U21 itu kemungkinan bisa dilepas itu kayak gitu kan. Kayak misalnya Rafael Struik, Brisbane Roar punya siapa ya kan, punya orang Indonesia, bisa dilepas ya kan. Oxford punyanya Pak Ete, bisa dilepas. Marcel bisa sih dilepas, kayak Pratama Arhan ya main juga enggak di Suwon ya, dibanding ya udah dipakai aja timnas. Kan waktu beda kas main Padang. Waduh. Terus kalau udah gini nih, misal skenario terburuk kita gagal juara Piala AFF, terus gagal 4 besar. Gagal 4 besar. Gimana STY ini? Apakah akan kita tendang pulang ke Korea Selatan? Ikin. Ya dulu lah. Kalau kayaknya panjang jawabannya. Kalau gue sih dengan yang tadi gue bilang ya, dengan segala macam PSSI udah memenuhi permintaannya Sintayong kayak gitu kan, percepatan kayak kemarin Miss Hilgers Eliano gitu dipercepat. Ini Kevin Dix ya kan lagi proses nih ya kan, dipercepat juga yang bakal nantinya lawan Arab itu katanya sih bisa bermain ya kan. Nah, target kalau Erick Thohir
udah mencanangkan target itu 4 besar dan STY gagal, menurut gue sih ya udah. Maksudnya memang harus ada konsekuensinya dari Sintayong, paling ya entah dia bisa mengundurkan diri kayak gitu sih. Kalau misalnya memang tapi gue rasa sih PSSI di zamannya Pak Ete bakal tegas kan, apalagi Pak Ete ruang lingkup pergaulan internasionalnya itu oke ya kan, bekas presiden Inter Milan bro kalau kata Bang Arya gitu ya kan. Jadi ya koneksi antar pelatihnya juga oke sih kayak gitu kan. Gitu. Bikin Apalagi kalau juara AFF ya, juara AFF nggak bisa diraih juga ya. masalah. Bikin Gue sempat ada bayangin juga kalau pemainnya kebanyakan Eropa ini, pelatihnya harus pelatih Eropa gitu. Betul. Mungkin lebih cocok gitu. Manci ini maksud lu? Enggak. Belanda connection. Belanda aja gitu. Cuma Erik Ten Hag maksud lu? boleh kan Lagi nganggur. ya pokoknya itu dia yang tadi gue bilang kan Sintayong dan Erick Thohir sama-sama orang profesional lah. Erick pas Pak Erick punya punya target yang diberikan ke pelatih, dan pelatih juga harus siap menerima target itu dan dengan konsekuensinya gitu. Ya menurut gua berapa tahun berarti di situ ya? 5. Mau tahun kelima. Mau tahun kelima. Progres Ya, ada tapi prestasi nggak ada kan? apa? Tapi ngomong lolos itu dianggap prestasi juga sih. Itu prestasi. Kan ujungnya kan tetap trofi. Trofi, ya. bentuk. Kalau kata fans tim Liga Inggris yang mencat pelatih mulu kan ujungnya tetap trofi gitu. Progres mah orang akan lupa gitu sama progres. Orang orang ya tetap ujung-ujungnya akan ke trofi juga gitu. Dan berkaca dengan situasi saat ini gitu ya, Sintayong udah dikasih segala macam privilege lah, dalam artian semua pemain yang dia pengen dipenuhi sama PSSI, request kayak semacam pengusahaan latihan sampai juga charter pesawat segala macam juga udah dipenuhi PSSI. Ya akan sangat wajar apabila nantinya kalau tidak memenuhi target bisa jadi dicopot, karena udah mau 5 tahun juga. Kita ibaratnya saatnya kita nagih ke STY mana nih pialanya gitu. Pak Erick juga udah beberapa kali kan ibaratnya kasih senggolan, kayak misalnya PSSI kerjasama sama KNFB kan, Belanda. Itu pertukaran pelatih tuh ya. Nah, selain pertukaran pemain tuh mereka punya program tuh kerjasama pertukaran pelatih, metode kepelatihan. Nah, bisa-bisa ya udah disiapin penggantinya dari Belanda. Ditunggu juga direktur teknik nih mana. Oh iya, ditunggu juga direktur teknik belum datang nih. Terakhir Penting direktur tuh. teknik siapa kemarin, siapa namanya? Yang terakhir Frank Wormuth Frank Wormuth itu kan nggak jadi. nggak jadi, dia tidak bersedia untuk menjadi direktur teknik Indonesia. Gue nggak tahu alasannya apa gitu. Kita tunggu direktur teknik. Nah, direktur teknik. Tahun udah mau habis. STY juga kalau dipecat ya banyak kerjaannya di Indonesia sekarang. Ada STY Foundation kemarin ya. Jadi ambasador. Iya, jadi ambasador, bintang ikan, bisa direkrut klub juga. Ya. Ya. Melatih Dewa United dong. Bisa jadi. Itu keren sama Jan Olde. Nah, kan Belanda. butuh Belanda. Ada Belanda tuh. Ada lagi nggak mau ditambahin nih tentang AFF dan nextnya deh, kita mau lawan apa tuh? Lawan Jepang dan Arab. Iya, lawan Jepang sama Arab. Ya. Kita akan Sebenarnya kalau Semoga misalnya menang. dua-duanya kalah itu udah ketahuan nggak bisa lolos apa masih gimana? harus hitung lagi nih. Hitung Ini lagi hitung tergantung lawan juga ya. Bahrain sama Cina. Ya. Sama Tapi Cina. menipis Tapi jelas. iya. Jepang kalau nggak salah kalau menang lawan Indonesia dia Pasti. udah lolos otomatis. Ya abang Jepang. jangan galak-galak. Jepang, ampun. Jangan galak-galak. Tipis-tipis aja bang. Biar selisih gol nggak jauh ini. Iya, tipis-tipis aja. Ngaruh tuh ngaruh. Tipis-tipis aja. Udah ya. Next aja kita akan lanjut obrolan seru lainnya di next episode. Dadah.